Hurian itu hatta ala naing pukau tama perminggot tari bagasta ganut asa taparade maroha doho pikirata asa jumulu mahita martangiang di bagasan rohatta bi martangiang mahita. Amin. Mari dimahita sin buku di nomor 587 ayat sada dohot tolu. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Eddeho kamuma di Jahuba edde nay baru, ay nunga di pabahin ibana akahalongangan, nunga di pabotohon Jahuba hatubaon na, nunga di papatar ibana hati koranna, dia dupan ni akka si pelebegu nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Tangiang mahita ali Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong namanodangi ganup jolma na di portibion sodak kon mabohim tuhami jala parbadiai marohanami asa hutadahami dalan hanguluan marhiti siani say rajai mahami asa unang manibbil hami sian dalan nasitongi ali Tuhan Jehovah patotong marohanami marhapor siaon tuho marhite-hite tod di perbadia. Amin. Mari dehita sin buku de nomor 500 sada ayat sada.
Sabigima patik ni debata di hari mingguon. Ima patik paunopon dohot lapatanna. Patik paunopon. Unak ko mamunu. Dia do lapatan ni i odo. Ikun dihabiari rohatta debata. Jala ikun holong rohatta di ibana. Asa unak kita ulu mabahen sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikun roha panguluhod do rohatta dinasa na mangulu. Ima sahatna atong rak mangidugugo mahita siyan tuhatta. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amin. Mari dihita siyan buked di nomor 432 ayat 1 saha rudi 2. Tapaserep marohatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup ni roha jalana basar doho say marpangulahi maroham midahami dibaheni say sisa masudidu sanami. Dang adong nahupangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hatigoran ni napinatupan ni anak mudo nahupangasahok kami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami. Akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo pakkahulongi ni debata di portibion. Pola do dilehon anak na nasasadai. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapon madidebata na di gijang. Amen. Marede hitasin bukwede nomor 655 ayat sada. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian 5 Musa biddu 30 sada mamukka mesian ayat 14 sahak rudi 22 tajahama marsikat sorin. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa idama nunga jupang ne ajalmu namate maho atong jou masih Joshua jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani asa martona ahu tu ibana jadi laho masih Musa rap dohot si Joshua jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi tarida Jahoba di bagasan udung-udungi di bagasan obong nama si jongjong di atas pitu ni udung-udungi do marsi jongjong obuni. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa idama nalaho modum ma anggoho gabitop dohot akka opum hehe ma anggo bangso on jala marmainan mangihutton tu akka di batasi liban di tonga-tongan intano si bongotan nai jala tadi konon nasida do anggo ahu jala osyon na do padan naung hubaheni tu nasida. Jadi marsi borkor mari masu di ari nasasadai mi dan nasida. Jala tadi kono kuma nasida, jala pabado kuma buhiku sian nasida, asa sude nasida marhina mako. Idu mangona itu nasida akahina mago gudang, dohot haguguta marragam-ragam, dohonon nama diari nasasadai, dan manginona do akahina mago otuau, ala so di tonga-tongaku di bataku, Alayanggo ahu totong do pada uku si tutu bohikku di ari nasasadai. Ala saluhut hajahaton na binahin nai. Ala naung merbalik nasida tu akka di batasi liban. Nuai pe surat tu kamu madihamu eddeon. Jala ajar kumai tu hala Israel. Jala memehot tu bagasa pamangan nasida. Asa eddeon gabi setidani dia udopak hala Israel. Ya dung sahat nasida hubuan masuk tu tano nauk kuarihon hian tu opuna. Tano habauran ni susu dohot situak niloba. Jadi dung mangan nasida jalo busuran maradu mok-mok. Marbalik manasida tu akka di batasi liban. Jala marsobba tu si. Alai tu isan nama anggo ahu. Jala osyon na padan nahubaheni. Jadi dia dung manginona tu nasida akahimana golon dohot hagugoton marragam ikon endeodo manidan di dopat nasida aidan jadi lupa isya pamangan ni pinoparna ai takas do hutadayan tu buni rohana
Nau pina jadi rohana hian sadarion. Taga sosahat bepina sida hubua tutano nau kuhu arihoni. Rab mahita sudi. Jadi surat tonon isi musama edeo ina sadari jala diajar hondoi halak Israel. Ima sahatna mertua maakana manangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amin. Mari dihitesin buka di nomor 450 ayat sada sahak rodi 2. Atong taha tidakun mahapor siautai songon nahina tidakun idongata sahapor siaun di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na sohatudusan nato mopalangi dohotano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siatot di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di pangumuman ni Silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang natu atu banoturu dung ditanom namula mangulu di hari patuluhon nama naik susurgo lau hudul tusiamun ni debata jahoba ama naik pergugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugut tutanoon mangumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditodi perbadia jala dong sadahulia nabadia Muria hatu panihalak Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai nama dok mulak manguru dosugut daging nihalak naung mate dohot dihamuluan nasora sudah. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 392 sada Uhud papungu pilihan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk Minggu Kantate hari ini, yaitu dari kitab Wahyu pasal 12, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang masih tetap beribadah di rumah, supaya kita bisa turut memutus penyebaran virus corona ini, kita telah tiba pada Minggu Kantate, bahagian dari minggu-minggu Paskah, yang diambil dari Mazmur 98 ayat yang pertama yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Panggilan dari nats ini, dari minggu ini adalah agar semuanya kita bernyanyi, semuanya kita bermusik, karena gereja yang hidup adalah gereja yang bernyanyi. Minggu Kantate ini mengingatkan kita agar kita terus menyanyikan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Sekarang mengapa kita harus bernyanyi dan apa yang harus kita nyanyikan? Saudaraku, mari kita belajar dari perikop ini. Perikop ini diberi judul nyanyian kemenangan. Bila kita membaca mulai dari ayat yang ke-7 dikatakan, maka yang harus kita nyanyikan adalah kemenangan Tuhan atas naga besar itu, yaitu si ular tua, yaitu iblis yang selalu menyesatkan dunia ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan mereka melalui kebangkitannya. Tetapi si iblis itu masih terus melawan. Dia masih terus berusaha mengganggu murid-murid Tuhan Yesus sepanjang abad dan di semua tempat. Ada yang melalui pencobaan-pencobaan, ada yang melalui wabah, terutama melalui para penguasa-penguasa yang lalim dan kelompok-kelompok yang selalu menzolimi orang-orang percaya, seperti yang dialami oleh Yohanes dalam buku Wahyu ini. Dia dibuang ke pulau Patmos oleh penguasa karena dia setia mengikut Tuhan Yesus. Karena itulah kitab Wahyu ini diberi untuk menyadarkan kita, saudaraku, bahwa iblis masih terus mengganggu iman kita hingga hari ini. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan itu untuk menguji kesetiaan iman kita. Dan kitab Wahyu ini diberikan juga untuk meyakinkan kita bahwa iblis telah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus. Itulah andalan kita. Karena itu kita harus tetap kuat dalam pengharapan ini. Ingat, kita harus menjadi pemenang. Karena Tuhan kita adalah pemenang yang sudah mengalahkan si iblis, si ular tua itu. Untuk itulah saudaraku, kita harus terus-menerus menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan Yesus itu.
Nyanyian inilah yang akan menguatkan iman percaya kita, yang akan mengokohkan kesetiaan kita mengikut Yesus, yang akan menguatkan pengharapan kita akan kemenangan sempurna yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Karena itu, mari teruslah nyanyikan nyanyian keselamatan yang sudah tersedia bagi kita itu. Memang saudaraku, sudah hampir 2 bulan kita beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, tetap di rumah. Mungkin sekali kita sudah kehabisan kamus, sudah kehabisan bahan pembicaraan di rumah, sudah mulai bosan karena sudah lihat-lihat di situ saja, bukan? Lihat-lihat di Jawa deh. Banyak orang yang sudah mati gaya, gak tahu lagi gaya apa lagi yang mau dia tunjukkan di rumah. Tontonan-tontonan juga sudah mulai membosankan. Anak-anak kita mungkin sudah mulai merengek-rengek, bilang, aduh udah bosan, udah bete di rumah, mak. Begitu. Dan emosi sudah mulai mudah tersulut, bukan? Dan mungkin di antara kita ada yang pendapatannya hampir hilang. Tabungan sudah mulai menipis. Banyak orang yang mulai khawatir. Juga kami para lansia ini, biasanya kami sangat berharap anak-anak datang dengan membawa pahopu, datang mengunjungi kita pada hari Sabtu atau hari Minggu hanya untuk sekedar makan bersama. Tetapi sekarang sudah 2 bulan opungnya tidak berjumpa tatap muka dengan anak-anaknya, apalagi dengan pahopunya, bukan? Tentu itu kita sangat rindu, bukan? Tetapi sebenarnya saudaraku, di samping hal-hal yang menggelisahkan itu, sebenarnya banyak sekali hal yang harus kita syukuri. Bahkan mungkin terlampau banyak yang masih kita harus syukuri. Kita masih aman di rumah. Kita masih bisa nonton televisi. Kita masih bisa mendengarkan musik. Makanan bagi kita masih tersedia. Kita masih bisa berkomunikasi melalui media sosial. Tetapi saudaraku, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang harus keluar rumah dengan menantang virus maut untuk mengais rezeki. Sebenarnya mereka juga ingin tetap di rumah. Tetapi demi uang, demi belanja, demi pendapatan, mereka harus berjuang mengais rezeki. Juga saudara-saudara kita, tenaga-tenaga medis yang harus bekerja melayani saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, yang harus menggunakan alat pelindung diri sekian jam tanpa makan, tanpa minum, dan tidak pulang ke rumah, tidak berjumpa dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Salut buat mereka saudara-saudaraku, buat seluruh Pak Dokter, perawat, tim medis, salut. Kamu adalah pahlawan-pahlawan kami. Juga bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bapak-bapak aparat pemerintah, bapak-bapak RT, RW yang terus-menerus bekerja menyadarkan warga agar tetap di rumah. Mereka terus bekerja. Kami juga salut. Kalian adalah pahlawan-pahlawan kami. Memang saudaraku, kita harus akui, keadaan ini cukup membuat kita mengalami ketidakmenentuan. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir dan bagaimanakah akhirnya. Bahkan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sudah mempersiapkan program belajar di rumah hingga akhir tahun 2020 ini. Walaupun ada ahli dari Singapura yang mengatakan bahwa Indonesia akan terbebas di sekitar bulan Juli atau Juli, dan dunia terbebas di akhir tahun 2020 ini, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan itu. Tetapi pada waktu sementara, waktu yang sudah terlihat di depan mata kita,
Ekonomi dunia dan ekonomi bangsa kita sudah sangat melambat pertumbuhannya dan mudah-mudahan tidak mengalami keminusan. Tentu sekali ini akan berakibat banyak terhadap kesejahteraan kita. Saudaraku, tanpa iman, semuanya itu akan membuat kita gelisah, membuat kita kalut, membuat kita khawatir. Bagaimanakah ke depan ini? Karena itulah saudaraku, firman Tuhan dan nama minggu ini kantate harus benar-benar kita hayati. Tuhan Yesus pasti menang. Tuhan Yesus pasti menang, mengalahkan semua penderitaan apapun itu. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, ada solusi, ada jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus adalah pemenang. Dia pasti memenangkan kita. Tetapi saudaraku, kita harus terima dan kita harus yakini bahwa semua keadaan ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Wabah ini adalah ujian dari Tuhan. Apakah kita setia sampai akhir mengandalkan Tuhan Yesus Kristus? Bila kita yakin dengan itu, pasti wabah ini akan membawa perubahan yang besar dalam hidup kita dan dalam hidup dunia ini. Karena pasti Tuhan Yesus turut bekerja dalam kondisi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang selalu setia mengandalkan Dia. Untuk itulah kita diajak untuk terus menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan Yesus. Karena dengan terus-menerus menyanyikan nyanyian kemenangan ini, maka iman percaya kita akan semakin kuat, pengharapan kita akan semakin kokoh, dan daya juang kita juga akan terus meningkat. Semangat hidup kita akan terus menggelora. Karena itulah, ketika kita masih tetap di rumah akibat pandemi corona ini, mari saudaraku, perbanyaklah waktumu untuk menyanyikan Tuhan. Mengapa? Karena ada orang yang mengatakan, kata-kata menyentuh pikiran, tetapi musik menyentuh hati. Dan menyanyi akan menyentuh pikiran dan juga menyentuh hati kita. Ketika kita menyanyikan nyanyian bagi Tuhan, maka akan terasa kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Tidak jauh bedanya dengan berdoa. Ketika kita menyanyikan Tuhan, maka akan terasa sekali ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam diri kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Dia akan mengaliri kita dengan kuasa Tuhan. Dan memang saudaraku, nyanyian itu sangat besar manfaatnya. Tentu kita masih ingat dengan peristiwa Jeriko. Yeriko diruntuhkan oleh Yosua dan bangsa Israel bukan dengan alat perang yang canggih, tetapi hanya dengan musik, hanya dengan tiupan terompet, hanya dengan sorak-sorai. Kita masih ingat juga ketika Paulus dan Silas diikat dengan sangat ketat di penjara di Filipi. Tetapi mereka terus bernyanyi sepanjang malam itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan bekerja, mendatangkan gempa dan membuka semua tali-tali pengikat mereka. Dan mereka bisa lepas dari penjara itu. Saudara juga masih ingat dengan Saul. Saul itu sering dihinggapi roh jahat. Sesudah Tuhan menarik rohnya dari dia, dia sering dihinggapi oleh roh jahat. Sehingga dia sangat-sangat emosional. Tetapi ketika Daud datang dan memainkan musik harpanya di hadapan Saul, langsung roh jahat itu lari terbirit-birit meninggalkan Saul. Itu membuat dia kembali tenang.
Karena itulah Martin Luther pernah mengatakan bahwa ketika kita bernyanyi, menyanyikan Tuhan, maka ketika itulah roh jahat, si iblis akan lari terbirit-birit. Dan musik itu memberi kebahagiaan yang tidak putus-putusnya. Musik itu mempertajam intelektual manusia, kata perserikatan bangsa-bangsa. Karena itu saudaraku, kita punya waktu yang cukup banyak sekarang di rumah. Karena itu perbanyaklah waktumu untuk bernyanyi bagi Tuhan. Bahkan kalau boleh, supaya lebih sedikit kreatif dalam minggu ini, mungkin satu keluarga, satu opung itu bisa membuat lomba nyanyian bagi Tuhan, ya. Lomba nyanyi bagi Tuhan. Antar pahopu, antar parumain, antar hela, antar anak, bukan? Atau antar keluarga. Itu bisa kita lakukan melalui Zoom, melalui Skype, melalui video call, melalui media sosial yang lain. Ya tentu hadiahnya dari opung, bukan? Saudaraku, menyanyikan Tuhan akan memberi kita kebahagiaan. Sukacita kita akan terus meningkat bila kita menyanyi lebih banyak bagi Tuhan. Rasa bosan kita akan terusir, apalagi kekhawatiran kita akan lari terbirit-birit. Karena itu nyanyikanlah kemenangan bagi Tuhan Yesus, supaya kita juga tetap menang menghadapi wabah manapun. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memenangkan peperangan kami melawan si ular tua, si iblis. Tetapi dia terus mengganggu kami. Tetapi Tuhan mengingatkan kami pada minggu kantate ini, supaya kami terus menyanyikan nyanyian kemenangan Tuhan Yesus. Itulah yang akan memperkuat iman kami, memperkokoh pengharapan kami, mendewasakan iman, dan menambah sukacita kami. Itulah alat kami untuk memenangkan perjuangan dengan wabah corona saat ini. Biarlah seluruh orang umatmu yang mendengarkan khotbah hari ini semakin rajin menyanyikan nyanyian bagi Tuhan ketika kami sekarang harus terus di rumah. Supaya kami tidak bosan, supaya kami tidak lemah, tetapi supaya kami semakin bersuka cita, semakin bergembira, semakin bersemangat. Berikan kami hikmat-Mu, supaya kami semakin kreatif untuk menciptakan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit karena corona ini. Tuhan lawat mereka, jamah tubuhnya, buang segala penyakit itu, berikan mereka kekuatan iman. Berkati seluruh para medis, para dokter yang merawat mereka, berikan kuasa-Mu melalui tangan-tangan mereka untuk menyembuhkan saudara-saudara kami itu. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberikan kami pemerintah yang sangat concern, yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat ini. Bantulah pemerintah kami Tuhan, supaya teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan pendapatan, dapat terbantu oleh seluruh rencana-rencana yang sedang digagas dan dijalankan oleh pemerintah kami. Tetapi juga seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah kami juga mau berbagi dengan sesama kami, membantu teman-teman kami yang serba kekurangan. Terima kasih, berkati gereja-Mu Tuhan, gereja-Mu HKBP terutama dimanapun berada. Biarpun kami harus beribadah di rumah, tetapi firman-Mu terus mengalir kepada seluruh warga jemaat-Mu melalui
kearifan para pendeta kami, para hamba-hambamu. Sehingga semua pelayanan tetap berjalan dengan lancar, walaupun harus melalui online. Terima kasih, berkati seluruh anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah. Berikan mereka kekuatan. Juga kepada orang tuanya, berikan mereka hikmat untuk mendidik anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para opung yang sudah sangat merindukan bisa bertemu muka dengan anak-anak dan pahopunya. Mereka juga berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi Siap Bukwede nomor 125 ayat sada Uhutma dohot 2 Uhutma tapasahat peliata. Tatang yakom mapiliata ali di bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingka dohot na saulibasa na mauliutus hupasahat tami mesan na nilehon mituhami pilihan nami tuho say jalo magabi uap na hucus di julung pasu-pasu may jala ramoti asa kuparhasya kami pilihanon pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti toddi. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaon, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim amin. Selamat hari Minggu Madihita.